طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang terus Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan kemudahan untuk menyempatkan diri duduk di majelis ilmu. Ya, semoga duduknya kita di majelis ilmu pada malam hari ini menjadi salah satu ibadah mulia yang kemudian akan membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari-hari ini kita berada di bulan haram, yang tentunya kata para ulama, termasuk para sahabat sendiri menjelaskan bahwasanya ibadah dan amal saleh di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa dan kezaliman di bulan haram lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita terus ingat bahwa ini bulan haram, bulan mulia, maka kita berusaha menahan diri dari dosa atau kezaliman dan berusaha untuk memperbanyak amal saleh kita. Ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kali kita sudah masuk ke pembahasan bab yang ketiga, yaitu tentang qada'ul hajah, tentang buang hajat dan juga berkaitan dengan adab-adabnya. Sudah kita bahas beberapa hal terkait qada'ul hajah atau buang hajat. Di antara yang sudah kita bahas tentang perbedaan antara istinja dan juga istijmar. Itu mungkin nanti bisa di murajaah kembali di catatan masing-masing. Untuk yang belum sempat hadir mungkin bisa melihat rekaman kajian sebelumnya. Karena keterbatasan waktu mungkin untuk murajaahnya kita tidak bahas pada malam hari ini. Dan kemudian kita juga sudah masuk juga pembahasan tentang hukum menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini juga sudah kita jelaskan tentang perbedaan hukum ketika buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat berada di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Kita juga sudah jelaskan. Yang kesimpulannya intinya selama itu di dalam bangunan maka sebenarnya tidak masalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi kata para ulama tarkuhu aulah, meninggalkan itu lebih baik. Untuk apa? Keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Karena sebagian sahabat seperti Abu Ayyub Al-Ansari, beliau termasuk sahabat yang meyakini, memahami bahwasanya hukum menghadap atau membelakangi kiblat di dalam bangunan ataupun di luar bangunan sama-sama nggak boleh. Sama-sama nggak boleh. Jadi ada juga sahabat yang memahami bahwa larangan Rasulullah SAW menghadap atau membelakangi kiblat ini mutlak, mau di dalam bangunan, seperti kamar mandi kita di zaman sekarang ataupun di area terbuka sama hukumnya. Ini yang dipahami oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan sebagian ulama lainnya. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa pendapat yang paling kuat bahwasanya larangan itu sebatas ketika berada di area terbuka tanpa ada pembatas dengan kiblat. Dan inilah yang dipahami oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dan juga mayoritas sahabat lainnya. Makanya kita sampaikan tadi meninggalkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat meskipun di dalam bangunan itu jauh lebih utama dan jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita akan masuk ke masalah tsalitsah, permasalahan yang ketiga, masih di dalam bab yang sama yaitu qada'ul hajah. Permasalahan ketiga kata beliau di sini al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, ma yusannu fi'luhu li dakhilil khala.
Ya. Hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan bagi orang yang mau masuk kamar mandi. Ini perkara-perkara sunnah. Ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita tentang adab ketika kita ingin masuk ke kamar mandi atau ingin buang hajat. Di antara yang disunahkan yang pertama, kata beliau di sini, yusannu lidakhilil khala qaul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di antara sunnah pertama bagi orang yang masuk kamar mandi, sunnah yang pertama adalah mengucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan al khubuth dan al khaba'ith. Khubuth itu kalau kita lihat penafsiran sebagian ulama hadis, jin dari kalangan laki-laki maupun jin dari kalangan perempuan. Maksudnya jin di sini jin yang menggoda, memberikan mudarat gitu, Taib, ini diantara yang disunahkan dan ini dibaca sebelum kita masuk. Jadi bukan sudah di dalam kamar mandi baru kemudian dibaca, karena kan kita dilarang untuk membaca lafaz-lafaz yang mengandung lafzul jalalah di dalam kamar mandi. Maka ini dibacanya sebelum kita masuk, Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadis, mungkin nanti akan disebutkan juga di sini, kenapa beliau memotivasi kita tentang pentingnya kita mengucapkan doa ini, termasuk ucapan Bismillah sebelum masuk kamar mandi. Di antara motivasi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika kita mengucapkan Bismillah sebelum masuk kamar mandi, maka disitulah Allah akan tutupi aurat kita dari pandangan jin, dari penglihatan jin, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, di dalam riwayatnya Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala an yaqula bismillah." Jadi yang akan menjadi penutup sitar antara aurat kita manusia dengan penglihatan jin itu ketika kita membaca bismillah. Jadi kalau kita masuk kamar mandi gak baca bismillah, aurat kita dilihat sama jin. Apa masalahnya kalau dilihat? Masalahnya ini sesuatu yang gak boleh dilihat. Kan aurat itu tidak boleh dilihat. Maka seharusnya seorang mukmin menjaga diri agar jangan sampai auratnya terlihat. Bukan hanya dari pandangan manusia, tetapi termasuk dari pandangan jin, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita di sini untuk membaca bismillah. Taib, ini sunnah yang pertama. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa. Doa dulu sebelum masuk kamar mandi. Wa indal intihai wal khuruj. Kemudian sunnah yang kedua, ketika kita sudah selesai dari qada'ul hajat dan keluar kamar mandi, maka di situ di antara sunnahnya kita mengucapkan ghufranaka. Apa arti ghufranaka? Maksudnya ghufranaka astaghfiruka. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Astaghfiruka ghufranaka. Tapi yang dibaca bukan astaghfiruka, tapi lafaznya ghufranaka, dan cukupkan diri dengan ini. Jadi nggak perlu ada yang nanya, "Ustaz, gimana kalau kita ganti dengan astaghfiruka?" Sudah. Rasul ajarkan kita ghufranaka, insyaallah itu lebih berkah. Itu lebih berkah. Jadi kita menggunakan lafaz yang memang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah yang kedua, dan para ulama menjelaskan ada alasan kenapa setelah habis dari kamar mandi justru kita dianjurkan untuk mengucapkan ghufranaka, istighfar, minta ampun sama Allah. Padahal emang kita di kamar mandi ngapain gitu kan? Mungkin kita bertanya, bukannya masuk kamar mandi kemudian mohon maaf berbuat dosa misalnya, bukan. Kita masuk kamar mandi untuk menunaikan hajat kita di dalam kamar mandi. Tapi kenapa setelah kita selesai dari hajat kita justru diperintahkan untuk mengucapkan ghufranaka? Ada dua alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, alasannya Nabi kenapa mau menganjurkan untuk mengucapkan ini, karena ketika kita berada di kamar mandi berarti kita meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang lalai di situ, enggak boleh berzikir. Enggak boleh kita berzikir di kamar mandi. Maka beliau mengajarkan kita untuk kita istighfar, karena kita nggak bisa mengingat Allah atau berzikir dengan maksimal di kamar mandi. Ini alasan pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Rasulullah ajarkan kita untuk minta ampun, mengucapkan ghufranaka? Alasan yang kedua karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan untuk kita mengeluarkan kotoran dari sisi kotoran badan kita, maka kita juga berharap Allah Subhanahu wa taala bersihkan kita dari kotoran dosa dan maksiat
kita lakukan. Ya. Jadi ini munasabahnya, kesesuaiannya kenapa kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk mengucapkan ghufranaka. Ya, jadi semoga tidak ditinggalkan meskipun ini hukumnya sunnah, ya. Tetapi ya sunnah yang diamalkan secara ikhlas untuk benar-benar meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya di situ akan besar. Ya, apalagi kita yang hidup di akhir zaman. Ya. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, pahalanya berlipat-lipat. Ya. Pahalanya berlipat-lipat. Ya. Baik, kemudian di antara sunnah yang disebutkan juga tadi, sunnah pertama kita baca doa dulu sebelum masuk kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi juga membaca doa. Kemudian yang berikutnya wa taqdimu rijlihil yusra inda ad-dukhuli wal yumna inda al-khuruj. Kemudian sunnah yang ketiga adalah mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Ini juga bagian dari sunnah. Insyaallah kita sudah hafal, ya. Tinggal dipraktekin aja. Ya, tinggal kita praktekkan aja. Ya. Ini hal-hal yang mungkin bagi kita ringan, tetapi itulah syariat Islam. Di antara bentuk kesempurnaan syariat Islam, Islam itu mengatur bahkan hal-hal yang detail di dalam syariat. Dan ini bagian dari kesempurnaan agama Islam. Ya. Kenapa alasannya? Karena memang kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah dalam hal-hal yang sifatnya suatu yang mulia, ya, maka biasanya memang Rasulullah mendahulukan yang kanan. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya kotor, ya, hal-hal yang kurang mulia, maka di situ beliau menggunakan kaki kiri atau tangan kanan, tangan kiri, afwan. Ya. Jadi itu alasan yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kemudian wa alla yakshifa auratahu hatta yadnuwa minal ard. Ini juga bagian dari sunnah. Ya, bagian dari sunnah. Apa itu? Dan tidak menyingkap auratnya kecuali sudah mendekati bagian dari tanah. Maksudnya ketika sudah mau duduk jongkok, baru kemudian kita angkat buka bagian dari auratnya. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa ini khusus ketika seseorang qadarullah harus buang hajatnya di area yang terbuka. Ya, tapi kalau di kamar mandi kan memang jauh dari penglihatan orang. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau kita lihat memang ya zahirnya sebagian ulama menyebutkan bahwa sunnah ini untuk tidak mengangkat dulu pakaian kita kecuali setelah kita sudah benar-benar mau jongkok atau duduk, ya, turun, ya. Ini ketika berada di area yang terbuka. Kenapa? Karena untuk menghalangi agar jangan sampai ya terlihat aurat kita. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini sunnah yang keempat yang disebutkan tentang ya sunnah memasuki kamar mandi atau buang hajat. Baik, kemudian beliau mengatakan wa idza kana fil fada'i yustahabbu lahu al-ib'adu wal istitara. Nah, sekarang kalau tadi kan memang pembahasannya ketika kita masuk kamar mandi, ya, yang di situ memang tertutup areanya. Nah, sekarang beliau menyebutkan apabila seseorang memang terdesak untuk harus buang hajat di area yang terbuka, di area fadha, maka dikatakan yustahabbu lahul ibad, maka dianjurkan untuknya menjauh, menjauh dan berusaha bersembunyi. Ini yang diajarkan di dalam syariat Islam. Makanya sebenarnya di antara hal yang kalau kita boleh memilih, mohon maaf ini, di zaman sekarang ini kan kita kalau di kamar mandi itu banyak model kamar mandinya, ya. Misalnya buang air kecil juga sekarang sudah ada yang tinggal berdiri kemudian buang air kecil, ya. Maka sebenarnya kalau kita mau yang lebih aman, selama masih ada opsi ada di kamar mandi, lebih baik kita menggunakan yang di kamar mandi. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan yang biasa digunakan untuk buang air kecil itu, ya, terutama untuk laki-laki, ya, di beberapa kamar mandi itu tidak bisa memenuhi anjuran untuk istitar. Istitar itu tertutup, nggak kelihatan. Di sini maksudnya bukan nggak kelihatan auratnya, karena kalau nggak kelihatan aurat memang nggak boleh kelihatan aurat. Tetapi kelihatan buang air itu saja kalau bisa kita juga usahakan untuk tidak terlihat sama sekali. Makanya Nabi kalau buang air itu beliau menjauh sampai benar-benar tidak terlihat, kata para sahabat. Bukan nggak kelihatan auratnya, tetapi Nabi sendiri nggak kelihatan. Nah inilah yang disebut dengan istitar. Maka ini yang kadang
di zaman sekarang tadi di beberapa kamar mandi sulit untuk kita penuhi. Makanya kalau kita nggak buru-buru, ya kemudian ada pilihan untuk di dalam kamar mandi, ya yang tertutup, maka lebih baik yang kita pilih adalah yang tertutup, sehingga bisa memenuhi ya kriteria atau anjuran untuk istitar, ya tertutup ketika buang hajat. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini ya yustahabbu lahul ib'ad wal istitar hatta la yura. Jadi dianjurkan bagi mereka yang harus buang hajat di area yang terbuka untuk menjauh dan menutupi dirinya sampai benar-benar tidak terlihat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Jadi Jabir mengisahkan ya bahwa beliau dan beberapa sahabat lainnya keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, ya dalam suatu perjalanan keluar bersama Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kata beliau la ya'til baraz hatta yataghayyab fala yura. Rasulullah itu kalau pengen buang hajat, beliau itu akan menghilang. Yataghayyab itu maksudnya sampai ghaib, enggak kelihatan. Ya, sampai benar-benar tidak terlihat, menghilang Rasulullah SAW. Nyari benar-benar tempat yang tidak terlihat oleh manusia itu. Ya. Untuk ya menyempurnakan tadi yang kita sampaikan ya istitar ini, bukan sekedar menutup aurat saja, tetapi ya juga tadi benar-benar tidak kelihatan ketika buang hajat. Ya. Baik, ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang beberapa sunnah. Tadi kan kita sudah sebutkan di awal, disunahkan untuk membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, ya. Kemudian juga beliau menyebutkan dalil tentang ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika keluar kamar mandi mengucapkan ghufranaka. Ya, jadi apa yang disebutkan setelahnya oleh beliau di sini adalah dalil-dalil dari ya sekitar 4 sunnah yang kita sebutkan, ya sama yang di area terbuka itu menjadi 5. Jadi kalau kita ringkas, pertama sunnahnya baca doa dulu sebelum masuk kamar mandi. Doanya tadi sudah kita sebutkan. Kemudian juga ketika keluar juga baca doa ghufranaka. Kemudian yang ketiga, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Kemudian yang keempat, ya ketika kita hendak membuka pakaian atau apa, ya itu dianjurkannya ketika sudah turun, ya agar benar-benar tidak terlihat. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa zahirnya, ya sebagian ulama mengatakan ini ketika di area terbuka. Dan yang kelima, sunnahnya ketika kita berada di area yang lebih terbuka, ya rentan dilihat oleh orang-orang, maka di situ disunahkan untuk menjauh dan juga berusaha istitar tadi yang kita sebutkan sampai benar-benar tidak terlihat, ya sampai benar-benar tidak terlihat, ya. Baik, itu beberapa sunnah yang berkaitan dengan qada'ul hajah, ya. Dan ya di sini ada nilai pahala, ya makanya Islam itu dalam setiap kebaikan yang diajarkan ada nilai pahala. Bayangkan buang hajat saja, ya itu bisa bernilai pahala bagi kita, ya. Makanya tinggal kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Kalau kita sadar kita ini butuh banyak bekal, ya kita sadar bahwasanya nanti kita akan mempertanggungjawabkan pahala dan juga ya keburukan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, harusnya kita semangat, ya hal-hal kecil pun akan kita lakukan, ya. Dan ini yang kita lihat dari para sahabat, orang-orang sebelum kita tidak temukan mereka termasuk orang-orang yang zuhud dalam kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Kenapa? Karena mereka paham bahwasanya ya amal soleh itu hanya sebab, ya sebab yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya rahmat ini yang akan menjadi pengantar kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahmat ini bisa jadi diberikan hanya karena hal sepele, hal-hal kecil. Ya kita sering mendengar hadis tentang seorang wanita yang masuk surga hanya karena ngasih makan seekor, ngasih minum seekor anjing. Seorang wanita baghiyah dari Bani Israel, seorang wanita pelacur dari Bani Israel, hanya ngasih minum seekor anjing, bukan seekor kucing, seekor anjing yang memang di dalam Islam saja binatang yang najis itu, perkara kecil, tetapi ternyata itu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Ibnu Hajar mengatakan tidak layak bagi seseorang untuk zuhud terhadap kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Ya. Jadi perkara-perkara sunnah ini tidak layak untuk kemudian ditinggalkan hanya karena dia cuma sekedar sunnah. Ya. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah al-mas'alatur rabi'ah. Permasalahan yang keempat.
Baik, beliau mengatakan al-mas'alatul rabi'ah ma yahrumu fi'luhu 'ala man arada qada' al-hajah. Ya. Yang sekarang permasalahan keempat adalah tentang hal-hal yang haram dilakukan ketika qada' al-hajah. Berarti kalau dikatakan ini haram, kita harus lebih hati-hati ya. Kalau tadi permasalahan ketiga kan hanya tentang sunnah. Kalaupun la qadarullah kita terluput ya masih aman. Ya, karena hanya perkara sunnah. Kalau ini sekarang perkaitannya dengan perkara yang haram, maka kita harus lebih berhati-hati. Ya. Baik, yang pertama di antara yang haram dilakukan ketika qada'ul hajah, buang hajat, termasuk di sini buang hajat besar ataupun kecil, ya secara umum. Beliau mengatakan yang pertama yahrumul baulu fil ma'ir raqid. Ya, yang pertama diharamkan buang air kecil di air yang menggenang. Ya. Di sini bukan berarti maksudnya kalau buang air besar boleh. Salah ya, kalau buang air kecil aja nggak boleh, berarti buang air besar juga nggak boleh ya. Jadi tidak boleh buang air ya di air yang tergenang yang tidak mengalir. Jadi kalau habis hujan kemudian ada genangan air, nah di sini haram hukumnya kalau kemudian seseorang buang air. Ya. Kenapa? Karena pertama memang ya air kencing kita itu kan najis. Ya. Dan air kalau menggenang dia tidak bisa mengalirkan najis. Akhirnya najis itu tetap berada di situ. Sehingga apa? Sehingga mudaratnya bukan hanya pada kita yang buang air. Ya, bisa jadi kita buang air kena najis sendiri kan, kena air, kena percikan. Tetapi juga mudaratnya bagi orang lain. Bisa jadi orang lewat kemudian memanfaatkan air itu untuk keperluan-keperluan yang sederhana, tapi ternyata airnya sudah terkontaminasi dengan najis. Ya, maka ini diantara alasan juga yang disebutkan oleh para ulama kenapa itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sebagaimana di dalam hadis Jabir ya, di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi melarang buang air kecil di air yang tergenang. Ya, lafadznya sharih jelas ya tentang larangan tidak bolehnya buang hajat atau buang air di air yang tergenang. Baik, kemudian larangan yang berikutnya tadi sudah yang pertama tidak boleh buang air di air yang tergenang. Kemudian yang berikutnya wala yumsiku dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Yang berikutnya tidak boleh seseorang menyentuh kemaluannya atau memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika buang hajat. Ini juga tidak boleh. Sebagaimana juga tidak bolehnya seseorang istinja dengan tangan kanan. Nggak boleh kita cebok dengan tangan kanan. Maka juga ketika kencing maka tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Alasannya sudah kita sebutkan di awal, karena kanan ini, tangan kanan, kaki kanan ini memang untuk hal-hal yang sifatnya mulia, sifatnya mulia, maka tidak pantas kalau kemudian untuk hal-hal yang sifatnya di situ ada najis, kotor dan seterusnya. Ini perkara haram yang kedua. Dan dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi." Kalau seorang di antara kalian itu baul, kencing maksudnya, maka jangan sampai dia menyentuh atau memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, dan juga wala yastanji biyaminihi, dan dia juga tidak boleh cebok dengan tangan kanannya. Ini tidak boleh, kecuali benar-benar dalam kondisi darurat. Misalnya ada orang yang memang nggak punya tangan, misalnya tangan kiri nggak punya, cuma punya tangan kanan. Atau ada kondisi-kondisi sakit yang memang secara syariat di situ bisa mendapatkan udzur. Baru kemudian itu diberikan udzur oleh syariat. Tetapi secara umum itu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik, kemudian yang ketiga, jadi yang kedua adalah tidak boleh memegang kemaluan dan juga cebok dengan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, wa yahrumu 'alaihi al-bawl aw al-gha'it fi at-tariq aw fi adh-dhilli aw fi al-hada'iq al-'amah aw tahta syajaratin muthmirah aw mawaridil miyah. Nah, yang berikutnya, pengharaman yang ketiga ini larangan tentang larangan buang air atau buang hajat di beberapa tempat. Jadi disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa tempat yang memang kita tidak boleh buang hajat di situ. Di antaranya yang pertama, tidak bolehnya atau haram hukumnya buang hajat di jalan, di tengah jalan. Ini tidak boleh, dan insya Allah ini sesuai dengan fitrah. Kayaknya tidak ada orang yang nyaman buang hajat di
di tengah jalan, ya kecuali kalau ada masalah dengan akalnya, ya. Tapi kalau orang normal pasti akan, ya tidak akan mau untuk buang hajat di tengah jalan. Ya, ini sesuai dengan fitrah fitrah kita. Kemudian au fil dhilli, ini mungkin perlu menjadi catatan juga buat kita. Yang berikutnya, dan tidak boleh juga, haram hukumnya buang hajat, ya baik buang air kecil ataupun buang air besar di tempat-tempat berteduh. Seperti contohnya di bawah pohon. Pohon yang rindang di mana mungkin orang singgah untuk berteduh, ini juga hukumnya haram, hukumnya kemudian buang hajat di situ, ya. Maka ya harus hati-hati kalau kita kebelet, ya jangan sampai ini enak nih pipis di sini karena ini rindang, nggak kepanasan gitu. Ya enak buat kita, ya. Tapi tidak enak buat orang-orang yang mungkin nanti akan memanfaatkan area itu untuk berteduh dan kebutuhan yang lainnya. Ya. Jadi masya Allah, Islam ini luar biasa. Ya. Islam mengajarkan kepada kita bukan hanya peka dengan kebutuhan kita sendiri, ya, tetapi juga peka dengan kebutuhan orang lain. Ya. Mungkin kita nggak butuh sebagai tempat berteduh. Ya, makanya kemudian kita mungkin bisa buang air di situ sembarangan. Tapi kan sebagian orang mungkin membutuhkan tempat-tempat tersebut. Ya, apalagi di zaman dulu, ya beberapa pohon yang rindang biasanya digunakan untuk tempat berteduhnya orang-orang yang safar. Ya, tempat berteduhnya orang-orang yang safar. Maka ini tempat yang harus dihindari. Baik, au fil hadaiq, dan juga tidak boleh di taman-taman umum. Ya, tidak boleh di taman umum. Ya, kecuali ke taman umum tersebut ada WC-nya, di WC situ boleh. Ya, tapi taman umumnya sendiri tidak boleh. Ya. Karena tadi ya, itu akan mengganggu orang-orang. Kalau kita perhatikan secara umum sebenarnya tempat-tempat yang dilarang ini kembali kepada ya apa namanya dampak buruknya pada orang-orang sekitar karena mengganggu, ya, di tengah jalan, kemudian di tempat yang teduh, ya, kemudian di taman-taman umum ini kan mengganggu, ya, membuat orang merasa tidak nyaman. Makanya ini pun kemudian dilarang, ya. Baik, atau tahta syajaratin muthmirah, atau di bawah pohon yang sedang berbuah, ya, di bawah pohon yang berbuah juga tidak boleh meskipun dia tidak teduh, ya, tetapi kalau dia sedang berbuah maka ini juga tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kenapa? Ya karena ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au mawaridul miyah, ya, atau tempat-tempat aliran air. Jadi saluran-saluran air kayak sumber-sumber air nggak boleh sembarangan buang air di situ. Ya, karena tadi mengganggu orang-orang. Ya, bisa jadi dimanfaatkan harusnya akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Baik, di antara dalil yang disebutkan tentang tempat-tempat ini, ya, adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul mala'in ats-tsalaats." Ya, hindarilah al-mala'in, itu artinya tempat-tempat yang bisa mendatangkan laknat. Ya. Ya, dan ini nas yang sharih yang menunjukkan, yang jelas yang menunjukkan bahwasanya ini hukumnya haram. Kenapa? Karena kalau ada dosa kemudian diancam dengan laknat di situ, maka ketahuilah itu salah satu dosa besar. Ya, itu salah satu dosa besar. Ya. Sebagaimana definisi sebagian dari ulama, ya, bahwa dosa besar itu dosa yang di situ ada ancaman azabnya, ya, di akhirat, kemudian ada kata laknatnya, ada kata Allah murka kepada pelakunya. Ini tanda-tanda bahwa dosa tersebut adalah dosa-dosa besar. Ya. Jadi area-area yang disebutkan atau tempat-tempat yang disebutkan tadi tidak boleh dijadikan sebagai tempat untuk buang hajat, ya, dan hukumnya haram, ya. Baik, kata Nabi SAW, hindarilah tiga tempat yang mendatangkan laknat ketika buang hajat. Yang pertama adalah al-mawarid. Tadi kita sudah sebutkan mawarid itu artinya sumber-sumber air, ya, aliran-aliran air. Kemudian waqari'atut thariq. Qari'atut thariq itu maksudnya tengah-tengah jalan-jalan umum yang biasa digunakan oleh manusia di tengah jalan. Kemudian wadhil, dan juga begitu juga di area-area yang teduh, ya, seperti di bawah pohon dan area teduh lainnya. Ini dilarang secara jelas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, hindarilah dua tempat, ya, dua hal yang bisa mendatangkan laknat. Yang pertama adalah ketika seseorang menyendiri untuk buang hajat di jalan manusia atau di area tempat-tempat mereka berteduh. Ya, jadi teks hadisnya dalam beberapa riwayat. Dan kalau kita kumpulkan semuanya, maka
disimpulkanlah bahwa tempat-tempat tersebut adalah pertama di jalan, ya di tengah jalan, ya jalan yang biasa dilalui manusia, kemudian di tempat-tempat yang teduh, kemudian taman-taman umum, ya, kemudian juga di bawah pohon yang berbuah, kemudian sumber-sumber air, termasuk juga yang mungkin di sini belum disebutkan, ya saya nggak tahu apakah nanti akan disebutkan, sebenarnya di kuburan kaum muslimin, ya di makbarah, ya kuburannya kaum muslimin, nggak boleh seseorang kemudian buang buang hajat di situ, ya. Tidak boleh, ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan Nabi menyetarakannya, oh di sini disebutkan ada hadisnya, ya Nabi menyetarakan antara buang hajat di kuburannya seorang muslim dengan buang hajat di tengah-tengah pasar. Ya, sama-sama buruk. Ya, buang hajat di tengah-tengah pasar jelas buruk. Ya, orang ramai, kemudian jalan fasilitas umum, tapi justru digunakan untuk buang hajat. Dan Rasulullah bahkan menyamakannya, ya sama-sama tingkatan buruknya dengan buang hajat di kuburannya seorang seorang muslim. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, kama yahrumu alaihi qiraatul Quran. Nah, di antara yang diharamkan juga tadi kan kita sudah sebutkan 3 poin, ya. Buang air di air yang menggenang, kemudian juga ya menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, dan juga istinja, cebok dengan tangan kanan. Kemudian juga beberapa tempat-tempat yang haram untuk buang hajat. Kemudian sekarang beliau menyebutkan tentang hal yang haram lain lagi berkaitan dengan buang hajat, ya. Kata beliau, kama yahrumu alaihi qiraatul Quran, sebagaimana diharamkan juga bagi orang yang sedang buang hajat itu baca Quran. Jadi haram hukumnya kita baca Quran sambil buang hajat, ya. Haram hukumnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau hukumnya mendengarkan Quran sambil buang hajat? Ya, kalau baca kan tadi sudah jelas tidak boleh baca Quran ketika buang hajat. Yang sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kalau mendengarkan Al-Quran, pengajian, tapi sedang buang hajat? Apa hukumnya kira-kira, coba? Boleh atau tidak? Hah? Baik, para ulama itu yang menyebutkannya secara detail. Kalau misalnya sumber suaranya berada di kamar mandi, sumber suara entah itu pengajian, Al-Quran, kajian, hadis-hadis apapun itu, nasihat. Kalau berada di kamar mandi maka tidak boleh. Karena kamar mandi ini bukan tempat untuk menuntut ilmu ataupun murojaah Al-Quran, bukan tempat ibadah. Justru kalau kita lihat nas-nas hadis Nabi SAW itu rata-rata menganjurkan, kita bisa menyimpulkan agar kita itu nggak lama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi ini tempatnya syaitan ini. Tempatnya syaitan. Maka justru kita harus buru-buru. Kalau begitu selesai hajat kita langsung keluar dari kamar mandi. Tetapi jika suaranya memang dari luar, apalagi mungkin kita akan lama di kamar mandi karena sedang mulas dan lain sebagainya, kemudian terdengar suara Al-Quran atau terdengar nasihat kajian dari luar kamar mandi, maka kata para ulama ini tidak mengapa. Dan ini ternyata juga kita dapati salah seorang ulama yang bernama Abu Hatim Ar-Razi, yang mungkin sebagian ikhwah pernah mendengar, ada seorang ulama hadis namanya Abu Hatim Ar-Razi. Beliau salah satu murid beliau, anak beliau sendiri, Ibnu Abi Hatim. Nah, saking mereka memanfaatkan waktu dengan baik, anaknya Abu Hatim ini, Ibnu Abi Hatim ini, biasanya kalau belajar bacain kitab di depan orang tuanya, ayahnya, bahkan ketika ayahnya sedang di dalam kamar mandi, baca. Nanti kalau salah diketokin dari kamar mandi. Artinya kan Abu Hatimnya mendengarkan bacaan kitabnya para ulama, yang di situ tentu nanti ada lafaz Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah, bacaan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hukumnya kata para ulama boleh. Tetapi kalau kita cuman sebentar di kamar mandi, tunggu aja keluar dari kamar mandi. Insyaallah 5 menit, 7 menit itu biasanya cukup untuk di kamar mandi. Tidak lama, insyaallah. Baik, mungkin kita dengarkan azan terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Belum ya? Berapa menit lagi? 2 menit. Baik, kita lanjut kalau gitu. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa yahrumu alaihi al-istijmar bir-rawth aw al-'azam. Kemudian selain membaca Al-Quran itu diharamkan bagi orang yang sedang buang hajat, juga diharamkan untuk istijmar. Masih ingat ya jemaah? Istijmar itu apa? Apa itu istijmar? Masih ingat ya? Pertemuan yang lalu terakhir kali kita bahas perbedaan istinja dengan istijmar. Kalau istinja itu medianya dengan air, kalau istijmar itu dengan
selain air, ya, dari hal-hal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan syariat, ya, seperti misalnya batu, ya, kalau zaman kita sekarang tisu, ya, ini istijmar namanya, ya. Baik, beliau mengatakan dan diharamkan istijmar birrauz. Rauz itu kotoran yang sudah mengering. Ya, jadi kalau di Arab itu saking panasnya, ya apalagi kalau lagi di padang pasir, ya, kotoran unta itu kalau sudah ngering udah kayak kayu deh. Sudah seperti kayu, ya, saking saking keringnya. Ya, makanya ini kemudian disebut oleh istilah para ulama dengan ar-rawth, ya, kotoran, ya, hewan ternak yang sudah mengering. Ya, ini pun tidak boleh digunakan untuk istijmar. Ya, haram hukumnya karena ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak bolehnya istijmar menggunakan rawth. Begitu juga kata beliau tidak boleh istijmar dengan azam. Azam itu artinya tulang. Ya, tulang itu juga tidak boleh karena kita sudah sampaikan bahwa ya tidak semua benda itu bisa digunakan media untuk istijmar. Ya, kita sudah sampaikan, ya, di pertemuan sebelumnya. Ada media-media yang nggak bisa digunakan untuk istijmar, seperti misalnya kaca. Pokoknya media-media atau sarana yang memang tidak bisa membersihkan atau bisa melukai, atau media yang dia itu suci. Kalau tidak bisa membersihkan, contohnya seperti, ya, kaca, ya, yang licin-licin itu kan tidak bisa membersihkan dengan maksimal, ya. Sedangkan untuk yang bisa melukai seperti benda-benda tajam, ya, termasuk kaca bisa jadi melukai, itu juga tidak boleh. Atau hal-hal yang mulia kita sudah sebutkan, ya, misalnya buku-bukunya para ulama tidak boleh digunakan untuk istijmar, ya. Atau makanan juga tidak boleh digunakan untuk istijmar, ya, kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Sudah azan sekarang? Oke, baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi, sekitar 2 baris lagi di sini. Ya, nanti jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan dengan pertanyaan. Ya, baik. Tadi kita sudah bahas bahwa beliau mengatakan istijmar tidak boleh menggunakan kotoran yang sudah mengering. Kemudian juga tidak boleh menggunakan tulang. Ya. Kemudian beliau mengatakan dan juga tidak boleh menggunakan bitta'amil muhtaram. Ya, menggunakan makanan yang memang makanan yang dihormati, maksudnya makanan manusia. Ya, makanan manusia, dan memang makanan tidak boleh sebenarnya tanpa dikatakan muhtaram. Ya. Memang makanan saja memang tidak cocok untuk digunakan untuk istijmar, ya, tidak boleh. Bahkan kalau nggak salah kita pernah singgung tentang cebok dengan air zam-zam, kalau nggak salah kita sudah singgung juga di pertemuan sebelumnya bahwa, ya, cebok dengan air zam-zam juga tidak boleh, ya, karena Rasulullah menghukumi air zam-zam itu seperti makanan, ya, menghukumi air zam-zam itu seperti makanan, maka tidak cocok untuk digunakan atau tidak boleh digunakan untuk bersuci, ya. Baik, dalilnya kata beliau di sini dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an yatamassah bi'admin atau biba'rin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengusap. Maksudnya mengusap di sini itu istijmar. Ya kan, ketika kita istijmar menggunakan media selain air, kita akan mengusap nih. Kalau kayak pakai tisu kan kita akan mengusap area, ya, kotoran kita gitu di dubur. Maka di situ beliau mengatakan tidak boleh mengusap atau istijmar menggunakan tulang, dan juga tidak boleh menggunakan bar itu tadi kotoran, ya, kotoran unta atau kotoran yang lainnya, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wa yahrumu qada'ul hajah baina quburil muslimin. Ini sudah kita sebutkan juga, dan tidak boleh qada'ul hajah, buang hajat di kuburannya kaum muslimin. Ya, tidak boleh, ya. Dan, ya, apa namanya, ini salah satu bentuk pemuliaan, ya, Islam kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum muslimin. Makanya dilarang untuk, ya, dikotori, ya, dilarang untuk bahkan diinjak-injak pun tidak dibolehkan, ya, sebagaimana hadis yang mungkin, ya, kita pernah dengar bahwa tidak boleh nginjak-injak kuburannya seorang muslim, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ya, barangkali ada tanya jawab dulu dari para jemaah, dipersilakan. Ya, silakan. Kalau kita buang air kecil, ya, di orang mandi, kemudian itu nggak ada tempat yang bisa kita jompong untuk pipis, tapi yang ada adalah klosetnya. Nah, klosetnya kotor, kita berdiri. Ya, kalau berdiri kan setelah kita lakukan. Nah, untuk menjaga kehati-hatian, maka perlu setelah kita bersihin tempat, kita cebok, ya kan. Kemudian kita perlu
salin celana mungkin dengan air yang gitu aja mungkin menjaga kehati-hatian atau cukup begitu aja. Kita pastikan pada saat kita kencing biasanya kan dia adalah bintik-bintik itu yang Iya. Cipratan. Iya. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Kalau kita mau yang lebih aman lagi, ya sebelum kita buang air itu, kalau kita memang tahu di situ ada najisnya, ya area yang klosetnya itu, maka kita siram dulu. Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi pinggirnya kalau kita duduk, kalau kita siram dulu itu bersih, kalau kita sehingga kita karena dulu kita harus langsung gitu. Iya. Nah, pada saat kita cuci dalam proses itu, karena kita begini, kita kemungkinan kena celana. Percikan. Ya. Kita pakai tangan, kemudian salah gitu, hati-hatian aja, perlu cukup, nggak perlu kita. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Baik, pertama ketika kita memang itu resiko ketika kita berdiri atau ketika kita terlalu mepet jaraknya, ya bisa jadi kecipratan di situ. Ya. Tapi kalau kita mau bentuk kehati-hatian sebenarnya nggak masalah kalau kita mau lap lagi. Tetapi apakah harus selama kita sudah berusaha ya untuk tidak sampai kecipratan ya dan juga tidak ada tanda-tanda kecipratan maka sebenarnya tidak harus. Kecuali kalau kita ngelihat sendiri ada rasa kayaknya kecipratan gitu. Baru kemudian kita lap. Tapi setelah kita berusaha kemudian tidak ada rasanya kecipratan ya masih aman maka tidak masalah karena bisa jadi yang ngeciprat itu bukan air kencingnya tetapi air yang ada di situ misalnya. Ya. Makanya selama kita sudah berusaha dan itu tidak ada rasanya tidak perlu sebenarnya untuk diusap ya dan kita cukup membangun di atas keyakinan aja ya, yang penting kita sudah berusaha nggak ada rasanya sudah yakin. Kalau ada was-was bisa jadi ini sebenarnya kecipratan tapi kita tidak tahu, disitulah kita perlu berhukum seperti kaidah yang sudah pernah kita jelaskan, al yaqin la yazulu bisyak. Kalau sudah yakin keyakinan ini tidak bisa digeser dengan keraguan ya, tapi tadi syaratnya harus berusaha dulu dan memang tidak ada tanda-tanda kita kecipratan. Kalau ada tanda-tandanya baru kemudian kita lap. Ya, kita lap dengan air, kita basahin tangan kemudian lap dengan air ya. Wallahu taala alam bisawab. Lagi jemaah silakan. Buang hajat di jalanan. Tapi sekarang itu kan dia buang hajat di jalanan, kan buang pempus di jalanan. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Taib itu sama. Jadi ketika dikatakan buang hajat di jalanan, bukan hanya masalah kelihatan auratnya saja ketika buang hajat. Bukan itu yang dimaksud oleh syariat sebenarnya. Tetapi terganggunya manusia karena hasil dari buang hajat tersebut. Ya, maka ketika ada orang kemudian buang pipisnya di situ, meskipun dia nggak pipis di situ, tapi air kencingnya dibuang di situ, maka hukumnya sama. Ini dosa. Nggak boleh. Kenapa? Karena sama-sama menimbulkan dampak buruk kepada orang lain. Jadi bukan masalah terlihatnya aurat saja ketika buang hajat di tengah jalan, tetapi dampaknya kepada orang lain. Makanya mungkin ini yang perlu kita sadarkan juga di tengah-tengah saudara-saudara kita, masyarakat kita, bahwa tentang pentingnya tadi kita belajar lagi nuntut ilmu agar kita hati-hati di dalam berbuat dan bersikap. Kelihatannya sepele, kan cuma buang sampah. Nanti juga ada orang sampah yang akan mengangkut. Ada yang bersihin. Tapi kan banyak dampak buruknya. Dan banyak dampak buruknya. Wallahu taala bisawab. Silakan Pak. Habis ini antum Pak. Antum dulu, ya. Ustaz, gimana kalau kita buang hajat? Terdengar kemana ada? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Kalau untuk azan kemudian salam, maka selama kita di dalam kamar mandi tidak perlu dijawab. Rasulullah itu pernah ada sahabat mengucapkan salam terdengar sampai Rasulullah di kamar mandi, tapi Rasulullah nggak jawab salam. Kenapa? Karena tadi kalau ngucapin salam berarti ada doa dan lafaz Allah di situ, maka tidak boleh diucapkan. Sama kayak di lafaz azan. Di situ kan lafaz-lafaz Allah itu Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasul, semua lafaz-lafaz Allah di situ dan itu tidak layak untuk di kamar mandi. Maka tidak masalah kita lewatin aja. Dan kita pun juga kan enggak dosa. Hukum menjawab azan itu tidak wajib menurut pendapat yang kuat. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Kalau kita mau buang air kecil di rumah gitu, udah ambil wudhu nih posisinya.
Nah kalau kita naik motor itu kan suka begitu duduk ada perasaan keluar sedikit. Itu seperti apa ya Ustaz? Masya Allah. Baik, Masya Allah. Jadi kita lihat ini Pak, apa namanya, ada dua kemungkinannya. Ya. Pertama, memang mohon maaf ya Pak, memang bisa jadi mungkin kita ada sedikit riwayat penyakit, istilahnya orang sini, kalau istilah bahasa Arabnya salasilul baul. Nah, saya kurang paham kalau istilah bahasa Indonesianya, orang yang mudah keluar kencingnya itu, ya. Dan itu ada dari zaman dulu, istilahnya salasilul baul. Orang yang udah disuciin nanti belum lama keluar lagi rasanya sedikit, belum lama keluar lagi rasanya sedikit. Ini kemungkinan pertama. Dan ini biasanya dia akan terus menerus Pak. Jadi dia nggak sesekali, tapi terus menerus. Nah ini kalau ini penyakit, nah ini dimaafkan kalau seperti ini. Kalau ini dimaafkan, tapi syaratnya kata para ulama kita wudunya menjelang sholat. Jadi wudunya berarti harus di masjid. Buat yang sakit seperti itu, buat yang mau berjamaah, wudunya di masjid. Begitu pipis, kemudian cebok, wudu langsung sholat gitu. Ya, itu yang pertama. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, mungkin bisa jadi kita belum tuntas. Ya, belum tuntas ketika buang hajat. Makanya kita diajarkan di antara sunnahnya kan, diajarkan untuk berdehem misalnya. Ya, dituntaskan dulu, diselesaikan, baru kemudian kita cebok. Ya. Atau bisa jadi kemungkinan terakhir ini was-was. Ya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Ya. Bagaimana cara membedakannya? Bisa dicek Pak. Mohon maaf, bisa dicek. Kalau memang keluar, ya mungkin bisa kita cek sesekali di kamar mandi. Kalau memang keluar pasti ada basahnya meskipun sedikit gitu. Berarti ini benar keluar ini. Ya, tetapi kalau was-was, ya kalau was-was harusnya nggak ada Pak. Ya, harusnya nggak ada. Oh kan? Karena begitu duduk karena di jok ada perasaan seperti itu. Ya. Ada perasaan seperti keluar. Makanya bisa jadi dia sudah benar-benar keluar atau mungkin dia berada di ujung Pak. Mohon maaf ya. Memang belajar fikih itu seperti ini, ya. Pembahasannya memang terkadang ya agak sedikit dalam gitu ya. Bisa jadi dia berada di ujung tapi belum keluar. Ya. Makanya nanti kalau kita ngerasa ini sering terjadi berulang, ya beberapa kali bisa dicek Pak, bisa dicek biar kita tahu oh ini beneran pipis atau sebenarnya was-was saja selama ini. Gitu. Ya. Nanti kalau kita sudah lihat sekali, biasanya kita tahu oh ini sekedar was-was ini berarti. Ya. Seperti itu ya. Ya Allah Taala bisawab. Itu dalam bentuk kehati-hatian biar kita ibadahnya juga khusyuk ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi saya sengaja nggak singgung ya. Takutnya dijadiin sebagai celah gitu ya. Tapi kalau kita lihat teks hadisnya melarang untuk buang air besar di buang hajat ya, buang hajat secara umum, kita buang air besar atau buang air kecil di kuburannya kaum muslimin ya. Dan tidak ada dalil yang kemudian menyebutkan dan juga orang-orang kafir atau secara umum teksnya nggak ada. Cuman bisa jadi dilarang tapi dari sisi lain karena menimbulkan mudarat misalnya. Bisa jadi kemudian menimbulkan permusuhan misalnya atau membuat kita dapat masalah. Maka ini dilarangnya bukan karena buang hajatnya, tetapi karena dampak buruk yang mungkin disebabkan karena itu. Ya. Tapi kalau teks hadisnya, karena kita kan berbajunya pada teks hadis nih. Kalau Rasulullah menyebutnya secara mutlak, maka kita menghukumi secara mutlak kan. Tapi kalau Rasulullah membuatnya muqayyad, istilahnya para ulama itu terikat, ya kaum muslimin doang, berarti muslim doang gitu. Ya, sama seperti misalnya contohnya orang kena kafarat, ya disuruhnya budak mukmin. Maka kalau budak tapi nggak mukmin nggak cukup. Meskipun 10 budak yang nggak mukmin yang dibebasin untuk kafaratnya nggak cukup. Karena teksnya dibuatnya oleh Nabi muqayyad, ya terikat khusus untuk budak yang mukmin. Ya, ini contoh ya cara para ulama menyimpulkan hukumnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Tapi tadi sekali lagi bisa jadi dilarang karena dari sisi lain, dari sisi dampak atau mudarat yang bisa timbul. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Tadi terakhir mungkin Pak. Ya, silakan. Kalau wudhunya di WC, kemudian keluar WC, tapi doanya itu apa harus dulu atau bebas? Sama setelah barakallahu fiik. Ya. Tapi kalau misalnya wudunya di WC, ya, apakah doanya urut? Ya, kalau kita lihat, ya, nggak ada teks hadis khusus yang menjelaskan tentang apakah harus urut doa wudu dulu, setelah wudu kemudian baru doa ya keluar kamar mandi. Tetapi zahirnya kalau kita ngelihat, ya, tentang sunnah keluar kamar mandi ini Rasulullah begitu mengeluarkan kaki kanan, beliau langsung bilang
ghufranaka. Maka bagusnya ketika keluar ghufranaka dulu, baru kemudian kita doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, sampai akhir doa setelah wudu. Ya. Kalau kita ngelihat secara zahirnya, tetapi kalau dari sisi hadis yang khusus membahas urutannya nggak ada memang, Pak. Ya, tidak ada. Ya, wallahu taala alam bissawab. Ya. Mungkin itu ya, jemaah. Ya. Cukup insyaallah untuk kajian kita pada malam hari ini ya. Dan ya alhamdulillah ya, semoga dengan banyaknya sesi tanya jawab ya, kita semakin paham. Dan sekaligus sebagai penutup, anak ingin mengajak jamaah sekalian di sini ya, ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kemudian kita bahas fikih, misalnya fikih ibadah, maka jangan cuma niatkan duduk untuk menuntut ilmu, tapi niatkan untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, biar kita dapat pahalanya double. Ya, pahala menuntut ilmu dan juga pahala memperbaiki niat kita. Dan insya Allah dengan niat kita memperbaiki ibadah, Allah akan tolong kita. Ya, karena pertolongan Allah itu sesuai dengan kadar niat kita. Ya, wallahu taala alam bissawab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.